Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris, NIM HS212011, semester 3B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Manajemen, dosen pengampun Zainal Abidin MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang proses manajemen dan pendekatan manajemen. Proses manajemen terbagi ada 6: perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian. Apa itu manajemen? Manajemen adalah pengurusan suatu usaha, atau dengan pengertian lain, manajemen adalah pengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Manajemen pendidikan merupakan bentuk kerjasama personel pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang di dalamnya terdapat siklus penyelenggaraan pendidikan dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Proses manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 6 tahap perencanaan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, penetapan tujuan. Yang keempat, identifikasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif. Yang keenam, elaborasi alternatif. Tahap perencanaan yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, memahami sifat masalah tersebut. Yang kedua, mengumpulkan literatur yang tersedia. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Yang keempat, menyusun ulang masalah. Tahap perencanaan yang kedua, perumusan masalah. Cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tentukan permasalahan. Yang kedua, menggunakan format 5W plus 1H. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Yang keempat, tentukan dengan tujuan perencanaan. Tahap perencanaan yang ketiga, penetapan tujuan. Penetapan tujuan yaitu proses memutuskan apa yang ingin Anda capai. Yang pertama, jelaskan apa yang ingin Anda capai. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang positif. Yang ketiga, pastikan tujuan memiliki makna bagi Anda. Yang keempat, pikirkan garis waktu. Tahap perencanaan yang keempat, identifikasi alternatif. Identifikasi alternatif dalam manajemen pendidikan ada 4 macam, yaitu yang pertama, sekolah publik pilihan. Yang kedua, sekolah publik bagi siswa yang terkena masalah. Yang ketiga, sekolah swasta. Yang keempat, homeschooling. Tahap perencanaan yang kelima, pemilihan alternatif. Kegiatan untuk menjawab apakah alternatif sudah sangat mantap untuk dipilih. Tahap perencanaan yang keenam, elaborasi alternatif. Pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi. Baiklah, kita lanjut ke proses manajemen yang kedua, perorganisasian. Perorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang guru dan personal sekolah lainnya, serta mengalokasikan perasaan dan sarana untuk menunjang tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut, serta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Proses manajemen yang kedua, pengarahan. Definisi pengarahan sebagai penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan pengarahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, yang pertama, melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan secara individu dan kelompok. Yang kedua, memberikan petunjuk umum dan khusus bagi secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung. Proses manajemen yang ketiga, pengkoordinasian. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, melaksanakan penjelasan singkat briefing. Yang kedua, mengadakan rapat kerja. Yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang keempat, memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan.
Proses manajemen yang keempat, pembiayaan. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan pembiayaan dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, menggunakan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Proses manajemen yang kelima, penilaian. Maksud dari penilaian adalah yang pertama, memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhirnya suatu periode kerja pekerja tersebut berhasil. Yang kedua, menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran. Yang keempat, memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pendekatan manajemen. Apa itu pendekatan manajemen? Manajemen sebagai kerjasama. Kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan sekolah harus mampu menjalin kerjasama dengan guru, orang tua atau wali murid, masyarakat, alumni sekolah, dan komite sekolah untuk mengupayakan kelancaran kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien. Manajemen sebagai suatu proses perencanaan tentang kegiatan sekolah, proses perorganisasian. Manajemen sebagai suatu sistem. Contoh masukan dalam institusi pendidikan adalah siswa, murid atau mahasiswa. Dalam kegiatan prosesnya ada guru atau dosen sebagai perantara penyampaian ilmu, kurikulum sebagai sarana dan wadah dalam pengembangan ilmu, lingkungan sebagai sarana pendukung berkembangnya ilmu, murid sebagai media penerima ilmu yang nantinya akan disalurkan kepada lingkungannya. Manajemen atau kepemimpinan. Manajemen atau kepemimpinan telah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan saran. 5 sifat pokok kepemimpinan. Yang pertama, adil. Yang kedua, penuh inisiatif. Yang ketiga, penuh daya tarik. Yang keempat, suka melindungi. Yang kelima, penuh percaya. Sifat yang dibutuhkan dalam kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka menolong. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil dan dapat dipercaya. Yang keenam, keahlian dalam jabatan. Sekian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.